Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, saya Brian Aura Pratama dengan NIM akhir 073 dari kelas N. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah statistik akuntan yang berkaitan dengan penentuan metode, membuat hipotesis, analisis pengujian, dan interpretasi hasil terkait suatu permasalahan statistika yang didasarkan pada sumber data startup di Indonesia yang telah dibagikan pada kesempatan sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Berdasarkan data soal, apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,3? Detail dari data tersebut dapat dilihat pada data soal, yakni adalah jumlah karyawan wanita pada setiap startup yang telah saya urutkan. Jawaban dari permasalahan pertama dapat ditemukan dengan menggunakan one sample t-test. Metode pengerjaan one sample t-test digunakan karena kita hendak menentukan apakah rata-rata populasi yang tidak diketahui berbeda dari suatu nilai tertentu, dalam hal ini 0,3. Dalam hal ini, rata-rata yang digunakan adalah rata-rata dari karyawan wanita dengan nilai alfa 0,05. Null hypothesis dari uji statistik ini adalah kita menerima bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah karyawan wanita dengan range alfa 0,05. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Berikut adalah tabel dari t-test one sample. Dengan menggunakan data analisis built-in Excel, kita bisa menyusun hasil one sample t-test berdasarkan data soal yang menghasilkan output berupa rata-rata, variance, observasi, degree of freedom, value, dan p-value. Secara lebih detail, diketahui nilai P kurang dari 0,05 dan nilai T 27,61 yang mana melebihi nilai kritikal 1,65, sehingga kita menolak null hypothesis dan menerima hipotesis alternatif bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara data jumlah karyawan wanita dengan nilai 0,3 dalam alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan nilai rata-rata data tersebut berbeda. Selanjutnya, soal kedua. Apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Metode pengerjaan untuk permasalahan kedua adalah two sample t-test atau two independent sample t-test. Metode uji statistik tersebut digunakan karena kita hendak menguji apakah rata-rata pada dua variabel atau kelompok yang berbeda, dalam hal ini CEO pria dan wanita, adalah sama atau tidak dalam alfa 0,05. Secara lebih detail, two sample t-test lebih dipilih daripada pair t-test karena jumlah data yang berbeda antara dua variabel, pria dan wanita. Saya telah mengobservasi bahwasanya CEO pria terdapat 108 data dan CEO wanita terdapat 72 data, sehingga pair t-test yang mengharuskan data berpasangan tidak dapat digunakan. Ini adalah tabel dari hasil analisis Excel terkait t-test to sample assuming equal variances. Dengan null hypothesis dari uji statistik ini adalah kita menerima bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan CEO pria. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Kesimpulannya, berdasarkan data analisis, kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan CEO pria dalam alfa 0,05 dengan nilai perbedaan 12 miliar 299 juta. Dengan detail, nilai P 0,024 adalah kurang dari 0,05 yang membuktikan kita menolak null hypothesis dan menerima H1 atau hipotesis alternatif.
di mana terdapat perbedaan yang signifikan seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga dapat dikatakan rata-rata kedua variabel adalah berbeda, di mana rata-rata penjualan oleh CEO wanita dapat dikatakan lebih tinggi dalam tes ini. Selanjutnya beralih pada soal ketiga. Apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Metode pengerjaan pada permasalahan kali ini adalah chi-square test. Metode uji statistik tersebut digunakan karena chi-square test adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan adakah perbedaan atau hubungan antara variabel yang diamati dengan hasil data atau hipotesis yang diharapkan. Dalam hal ini, apakah terdapat hubungan gender dalam kategori industri oleh CEO. Kemudian, null hypothesis untuk permasalahan ini adalah tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara kedua kategori tersebut, di mana industri konsumer dapat lebih berhubungan dengan gender pria atau sebaliknya. Chi-square test diawali dengan melakukan observasi data untuk dapat menghitung ekspektasi data di kemudiannya. Kemudian ekspektasi data tersebut dimasukkan ke dalam rumusan untuk menghitung p-value. Untuk kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO, di mana industri konsumer tidak lebih berhubungan dengan gender pria maupun wanita. Hal ini dibuktikan dengan nilai P 0,32 yang melebihi alfa 0,05, sehingga kita menerima null hypothesis dan menolak H1 atau hipotesis alternatif. Soal terakhir, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Kali ini kita menggunakan pair t-test, di mana metode statistik tersebut digunakan karena kita hendak menguji apakah rata-rata populasi yang tidak diketahui dari kedua kelompok, yakni pria dan wanita, adalah sama atau tidak. Dalam alfa 0,05, secara lebih detail, pair t-test digunakan ketika membahas perbedaan rata-rata antara dua variabel. Dalam hal ini penjualan dan anggaran pemasaran yang tergolong dalam subjek yang sama, di mana pengamatan dalam satu sampel dapat dipasangkan dengan pengamatan pada sampel lainnya, atau dalam kata lain, jumlah sampel yang sama pada dua kelompok. Kasus ini berbeda dengan soal nomor 2, di mana terdapat perbedaan pada jumlah observasi data. Ini adalah tabel dari t-test pair to sample for means yang menunjukkan kita beberapa rata-rata, hipotesis perbedaan, dan juga p-value dan t-value-nya. Untuk hipotesis, null hypothesis pada permasalahan kali ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan pemasaran. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan pemasaran. Kesimpulannya, dari data analisis yang telah kita lakukan, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan pemasaran dengan nilai perbedaan dalam alfa 0,05 sebesar 22 miliar 519 juta, sehingga dapat dikatakan keduanya tidak sama. Dengan detail nilai P sama dengan 0 kurang dari 0,05 dan nilai T 7,79 melebihi 1,65 T critical one tail, sehingga kita menolak null hypothesis dan menerima H1 hipotesis alternatif. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.